Oke Brozone, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya ingin memperbaiki adaptor saya ini ya. Ini adaptor saya merek Nison. Kemudian ini gejalanya tegangannya tidak sesuai, jadi drop ke 10 volt di sini. Saya tidak tahu kenapa. Cuma saya mau modifikasi seperti apa namanya video yang dulu saya buat, silahkan cek di sini. Itu saya membuat ini nih, variable power supply. Cuma bedanya yang kali ini saya tidak pakai constant current sama constant voltage ya. Jadi saya cuma mengatur tegangannya saja. Jadi mirip seperti ini, cuma saya atur tegangannya saja. Oke. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Oke, sebelum saya buka ini, saya mau unboxing dulu ini. Ini alatnya yang akan saya pasang di sini. Jadi saya buka ya. Di sini ada tulisannya proses clean barang kurang. Jadi intinya saya harus videokan cara unboxingnya ini. Jadi pada saat saya komplain nanti bisa diproses. Mohon maaf saya tidak percepat ya, karena ini untuk ngeklaim ngeklaim barang kalau misalkan tidak jalan apa-apa. Ini modul step down ya. Nah, ini saya beli juga klip seperti ini. Ini untuk ngukur voltase dan juga ukur ampere. Ini mini driver LED. Oke, sudah tidak ada lagi, kosong ya. Oke, jadi nanti saya akan taruh ini ya, display voltase dan juga display ampere di sini. Jadi posisinya nanti akan di pojok atas ini. Kemudian modul ini saya akan ganti dengan modul step down ini ya. Step down setelah disearahkan. Jadi nanti saya beli dioda bridge ukuran sesuai dengan ini bilangnya sih 10 ampere ya, cuma saya nggak tahu memang 10 ampere, tapi nggak apa-apa lah, kita beli lebih besar lebih baik dioda bridge nya. Saya akan beli dioda bridge yang 10 ampere nanti. Terus kemudian kapasitor ya, kapasitor ini kapasitasnya kalau nggak salah sampai 30 volt. Jadi saya mau beli 35 volt lah. 35 volt kapasitor sebelum masuk ke sini. Jadi setelah disearahkan masuk ke kapasitor, jadi sudah DC, baru masuk ke sini. Outputnya ke sini. Outputnya nanti ke sini nih. Oke. Terus kemudian ini ada potensio pengatur tegangan. Nanti saya modif, sorry kurang jelas. Nah, ini ada potensio pengatur tegangan, jadi saya buka aja deh. Modulnya sangat kecil sekali. Ini ya. Itu di ini ada tulisannya biasanya mana input mana output. Nah, ini output ya. Ini output. Aduh. Ini output, kemudian ada fan juga di sini. Terus ini input. Inputnya ada fuse.
Ini yang saya bilang tadi, potensio. Jadi potensio ini nanti akan muncul di sini nanti. Itu aja. Jadi itu apa namanya, kurang lebih modifikasi yang akan saya lakukan dengan menggunakan step down ini ya. Oke, mari kita bongkar. Oke, ini power supply sudah saya buka ya. Ini ada fuse. Oke, coba kita lihat fuse nya berapa ampere. 6 ampere fuse nya. Di depan tulisannya 10 ampere. Oke, nggak apa-apa lah, kita cari yang terbesar. Dari fuse ini, jadi ini salah satunya ke fuse kemudian ke saklar ke trafo ya. Berarti yang diputus arus AC 220 diputus ke trafo. Keluaran trafonya 2 ini. Oke, keluaran trafo 2. Kemudian dilihat di sini cara kerjanya ya. Nah, ini ada dioda, berarti ini dioda. Kemudian ini 100 mikrofarad ya, tulisannya 35 volt. Nah, ini. Jadi setelah dari sini saya akan jumper langsung ke modul ini ya. Atau saya beli lagi dioda bridge-nya. Takutnya ini diodanya rusak atau seperti apa, tapi tuh. Jadi dari sini ada dioda, kemudian masuk ke ini. Ada IC dan lain sebagainya. Oke, kita cabut dulu modul ininya. Kita coba cek tegangan ini ya. Tegangan di apa namanya? Di kapasitor berapa nih? Kita coba cek. Kita coba nyalakan. Ambil multitester saya ya. Ini kita coba cek tegangan yang di kapasitor. Kelihatan nggak? Tidak terlalu kelihatan. Oke, itu kita nyalakan. Oke, itu lampunya sudah nyala ya. Mari kita coba cek tegangan di kapasitor ini berapa. ...21 volt. Nah, itu tegangan masuk ke modul ya nanti ya. 21 volt DC. Oke. Jadi dari apa namanya? Dari dioda ini ke sini itu sudah DC 21 volt. Nah, dari situ nanti saya akan dari sini saya akan putus nih. Karena saya ini akan masuk ke modul outputnya itu. Ini juga akan saya putus. Oke. Atau saya buat saya benar-benar cabut aja ininya ya. Saya pakai beli beli dioda bridge sama kapasitor 35 volt 100 mikrofarad. Mari kita coba copot dulu modulnya. Oke, modulnya sudah saya copot ya ini ya. Ini modulnya. Ini yang ke output. Kemudian ini diatur oleh potensio.
ini ke LED, ini ke LED ya. Nah, kelemahan dari modul ini potensionya statik dia 3 volt, terus kemudian 4,5 dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa menggerakkan smooth gitu, dia per step, langsung per step. Nah, jadi itu kelemahannya. Terus kemudian yang kedua, karena ini menggunakan IC ya, saya juga males betulinnya. Saya beli itu 20.000 saja modul step downnya, jadi mendingan saya ganti boardnya langsung. Jadi kalau rusak ya tinggal ganti boardnya langsung nanti. Jadi saya mau beli dioda bridge ya, atau ini saya potong saja. Jadi saya tidak menggunakan IC nya nih, saya buang semuanya. Nanti saya potong langsung ini ke inputnya ini ya. Cuma kalau saya gabung tempatnya sempit, ini mendingan saya mau buat simple aja dulu deh. Oke, saya beli dioda bridge yang model kotak ya, jadi lebih enak. Nanti saya pasang di tengah sini nih. Ini dioda bridge nya nanti pasang di sini, lebih enak. Kemudian ini ya, nanti ini posisinya diatur lah, mungkin di sini atau di atas atau di mana. Di sini boleh lah. Jadi saya beli tiangnya dulu. Ini ada kipasnya lagi, lebih bagus. Nanti LED-nya saya ambil dari sini aja LED-nya. Ini LED-nya saya ganti dari sini. Oke. Kita beli dulu komponennya. Ini untuk posisi LED-nya ya. Ini saya buka. Bukan LED, apa namanya? Volt sama ampere meter. Ini. Sorry kalau kurang jelas. Nih ya. Tuh. Nah itu, di atas ada volt, di bawah ada ampere. Ini ada kabelnya juga. Ini kabelnya nggak mungkin salah ya. Ini yang 3 pin ke sini. Terus kemudian ini ada yang 2 pin di sini. Sip. Di cara pasangnya saya terangkan, sama seperti yang sudah-sudah. Oke, mantap. Ini saya sudah beli dioda bridge-nya ya. Jadi output dari trafo, ini yang kabel ankle ini, itu masuk ke dioda bridge yang tidak ada lambang plus dan minusnya. Kalau yang di sini ya, ini tidak ada lambang plus minusnya karena ini arus dari trafo itu arus AC. Jadi saya koneksikan ke sini ke dioda bridge yang tidak ada lambang plus atau minus. Nah, untuk yang plus minusnya ini itu diikutin aja, yang merah itu plus, yang minus itu hitam ya. Kemudian nih saya taruh kapasitor 35 volt di situ. Nah, terus ini keluaran dari plus minus ini masuk ke modul input di sini ya. Masuk ke inputnya modul step down. Oke, setelah masuk, ini yang kabel warna hitam ini ya. Kabel hitam ini setelah masuk itu, nah ini saya juga ada kabel merah dan hitam, itu saya power untuk power LED indikator voltmeter ya. Jadi voltmeter itu di kabel 3-nya itu ada warna merah dan hitam, itu kabel power untuk menghidupkan indikator. Jadi saya taruh di sini karena dia voltasenya bisa dari 3 sampai 30 volt,
untuk menghidupkan ini. Jadi ya bisa lah di sini karena kita udah ukur sekitar 21 volt DC. Oke, lanjut ke kabel kuning deh. Lanjut ke kabel kuning, itu saya masukkan ke output plusnya dari step down. Kemudian yang ini kabel 2 ini merah dan hitam ini bukan artinya positif negatif ya, tapi ini semuanya difungsikan untuk mengukur arus. Jadi dari output negatifnya modul step down masuk ke sini, kemudian yang satu kabelnya masuk ke minusnya output ini, minus ya. Jadi kabel dari sini ke sini ke indikator, terus keluarannya masuk ke output dari step down. Oke, selesai yang di modul indikator ini. Kemudian yang positifnya, yang ini kabel positif ya, masuk ke positifnya sini. Itu aja. Ini kelihatan tampak banyak, padahal ini sangat simpel sekali ya. Kemudian ini ada LED ya, di sini ada LED. Saya jumper juga ke LED aslinya box ini. Jadi untuk mengetahui bahwa ini hidup atau enggak. Ya, putus. Oke, nanti saya benerin. Jadi itu updatean yang sekarang. Kemudian nanti saya modif ini cara modifikasi variabel trim pot ya. Trim pot ini dengan menggunakan potensio biasa. Jadi nggak usah beli karena yang multi turn itu mahal sekali ya, bisa 30 ribuan sampai 50 ribuan. Jadi kita modif pakai potensiometer biasa aja, seperti halnya yang di variabel power supply saya yang lama. Oke, ini udah jadi ya. Jadi urutannya tadi, output dari trafo itu AC disearahkan dengan dioda bridge, makanya fungsi dioda bridge itu penyearah dari arus bolak-balik AC ke direct current, arus arah ya. Plus minusnya itu nggak boleh kebalik setelah disearahkan. Jadi output dari dioda bridge itu ke inputnya step down, modul step down ya. Terus kemudian untuk outputnya step down itu yang minus. Nah, yang minus itu ke sini karena ini untuk membaca arus ya. Kemudian kabel merahnya itu baru ke probe yang negatif ya, bukan positif ya, negatif. Karena di sini saya nyoloknya outputnya yang negatif, jadi ininya negatif juga probe-nya. Oke. Terus yang positif itu ke output positif. Ini kabelnya. Oke. Sisanya ada kabel merah dan hitam yang gabung sama kuning. Yang kuning masukkan ke output positif. Yang merah sama hitam ini adalah power untuk nyalakan indikator voltmeter sama ampere meternya. Jadi ini saya masukkan ke output dari dioda bridge, which is itu tegangannya sekitar 21 sampai 23 volt DC. Dan ini dari datasheetnya dia bisa nerima sampai 30 volt DC powernya ya. Nah, untuk yang voltase, pendeteksi voltase itu kabel kuning saya masukkan ke output dari step down yang positif. Sudah, itu aja potensiometernya. Ada trim pot di sini saya rubah ke sini. Jadi saya modif dengan menggunakan potensio biasa ya. Nah, jadi modelnya seperti ini. Karena kalau misalkan multi turn ya harganya cukup lumayan sih. Cukup lumayan juga. Jadi saya modif dengan menggunakan seadanya. Oke, ini sudah jadi. Tampilannya seperti ini. Nanti ininya tutupnya seperti ini. Ya, jadi agak lebih profesional walaupun nggak profesional banget. Kita nyalakan. Ini saya nggak aktifkan ya, karena saya sudah tahu bahwa ini udah nyala, berarti otomatis sudah nyala. Kita turunkan voltase, bisa smooth sekali. Oke, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Oke, salam sehat dan juga enjoy your life.